Tiga orang pelaku yang merupakan komplotan spesialis pelaku begal taksi online yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Malang berhasil diringkus polisi. Dalam melakukan aksinya, ketiga pelaku menyamar sebagai penumpang dan memesan taksi online. Tiga orang pelaku yang merupakan spesialis pelaku begal taksi online yang berhasil diringkus polisi, yakni Ibet Bulan Santoso alias Ibet, warga Kedung Gandang, Kota Malang, M. Arif Hidayat alias Bebek, warga Bandan Ladung, dan Agung Prasetyo alias Hae, warga Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Ketiga pelaku ini ditangkap tim Resmob Polres Malang yang dibantu Polsek Dau setelah dilaporkan oleh salah satu korban yang merupakan sopir taksi online. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa uang sebanyak 4 juta rupiah, telepon genggam, sebilah celurit, serta narkoba jenis sabu-sabu. Dalam melakukan aksinya, ketiga pelaku yang menyamar menjadi penumpang ini memesan taksi online dengan tujuan Jalan Kartika, Kota Batu. Namun setelah perjalanan, mereka merubah rute dan menyuruh sopir untuk mengantarkan ke rumah paman salah satu pelaku di Kecamatan Dau. Setelah di daerah Dau, korban mendapatkan ancaman senjata tajam, dan para pelaku berhasil membawa kabur mobil korban. Mobil hasil kejahatan oleh ketiga pelaku kemudian digadaikan, dan uangnya digunakan untuk membayar hutang dan membeli narkoba. Akibat perbuatan yang dilakukan, ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, junto pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara, serta pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun kurungan penjara. Dari tim Opsnal Polres Malang bersama dengan unit Reskrim Polsek Dau, setelah mendapatkan informasi dan melakukan serangkaian penyelidikan, kami mendapatkan informasi bahwa posisi terduga pelaku berada di wilayah Kecamatan Wagir. Selanjutnya kami melakukan pengecekan ke lokasi tersebut, dan setelah kami melakukan pengecekan, ternyata benar pelaku yang mencuri kendaraan R4 milik korban sedang berada di sebuah rumah yang ternyata milik temannya. Sehingga daripada proses penyelidikan tersebut, kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang dimana perannya berbeda-beda dengan tujuan yang sama. Korban pada saat mengalami peristiwa ini dilakban pada saat di mobil dan diancam dengan menggunakan celurit dan diturunkan di pinggir jalan. Simon Alfredo melaporkan. Dua wisatawan yang positif COVID-19 namun jalan-jalan ke Kota Malang dan unggahannya sempat viral di media sosial akhirnya diperiksa Satreskrim Polresta Malang. Dua wisatawan yang merupakan pasangan suami istri asal Samarinda, Kalimantan Timur ini juga meminta maaf dan berjanji akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Pasangan suami istri Rezafat Adrian dan istrinya yang beberapa waktu lalu membuat gaduh dengan berwisata di Kota Malang dan Kota Batu dalam kondisi positif COVID-19 akhirnya memenuhi panggilan Satreskrim Polresta Malang Kota untuk pemeriksaan sebagai saksi. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yuda Riambodo mengatakan bahwa proses hukum akan tetap berjalan. Kini penyidikan hukum melakukan pemeriksaan dan melakukan pendalaman kasus yang sempat membuat gaduh masyarakat tersebut. Terkait akun Facebook atas nama Reza Fat Adrian yang sempat diposting, mungkin rekan-rekan sudah pada tahu semua dan sempat membaca akun tersebut. Di sini Polresta Malang Kota yang telah bekerjasama dengan Polres Samarinda, alhamdulillah kita sudah berhasil mengetahui identitas. Kemudian pada sore hari ini, mulai dari kemarin, beliau kita lakukan pemeriksaan dan alhamdulillah secara kooperatif beliau datang ke Polresta Malang Kota ini. Selanjutnya dengan melakukan doorstop seperti ini, ada beberapa penyampaian yang mau disampaikan ke rekan-rekan wartawan, terutama khususnya warga Malang Kota. Ini kita tetap menjalani sesuai prosedurnya. Kita masih mendalami daripada proses ini.
dan kita akan masih mengumpulkan beberapa alat bukti, karena salah satu dari alat bukti itu adalah keterangan daripada yang teradu. Kebetulan pada saat ini adalah Mas Reza yang memang pada saat ini baru datang, tetapi untuk proses tetap kita jalani dan kita melihat perkembangan ke depan terkait alat bukti yang bisa kita tampilkan nanti pada saat proses ini akan berjalan. Sementara Reza Fat Adrian yang didampingi istrinya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan pihak supermarket Lailai yang sebelumnya ia sebut dalam unggahan di media sosial miliknya saat ia dan istrinya jalan-jalan ke Kota Malang dan Kota Batu dalam kondisi positif COVID-19. Keduanya juga mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan kooperatif mengikuti semua proses hukum yang berjalan di kepolisian. Kami berterima kasih, kami sudah akan berkoordinasi, kami akan sangat bekerja sama untuk memenuhi pemeriksaan, sangat kooperatif untuk mengikuti pemeriksaan ini. Dan di sini kami juga meminta maaf, mohon ampun sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Kota Malang dan Batu, dan juga kepada toko Lailai yang sudah terikut viral karena postingan saya sehingga membuat kegaduhan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi pembelajaran saya untuk lebih bijak untuk bermedia sosial untuk kedepannya. Saya menyesalkan sekali, dan saya menjadi tidak akan mengulangi lagi. Sebelumnya, sebuah unggahan di akun media sosial Facebook Reza Fat Adrian yang mengaku positif COVID-19, namun dirinya bisa berwisata ke Kota Malang dan sempat berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Malang. Akibatnya pusat perbelanjaan yang dikunjunginya sempat ditutup oleh petugas Satgas COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Perusahaan Perdagangan Indonesia mendistribusikan 8.000 liter minyak goreng curah bagi pelaku industri kecil menengah di Sanan, Kota Malang. Distribusi minyak goreng curah bagi pelaku industri kecil menengah ini guna memenuhi kebutuhan di tengah masih mahal dan langkanya minyak goreng di pasaran. Sebanyak 8.000 liter minyak goreng curah dari Kementerian Perdagangan RI dan Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI bersama Dinas Perdagangan, Jumat siang langsung didistribusikan bagi pelaku industri kecil menengah atau IKM yang ada di Pusat Industri Tempe Sanan, Kota Malang. 8.000 minyak goreng curah ini didistribusikan ke Toko Makmur, salah satu distributor minyak goreng di Sanan, untuk kemudian disalurkan bagi pelaku IKM di kawasan Sanan. Minyak goreng curah tersebut nantinya akan dijual dengan harga di bawah harga pasar, yakni Rp11.500 per liter. Nina Sulistiawati, Direktur PPI mengatakan bahwa distribusi minyak goreng curah di Kota Malang merupakan yang pertama. Total 8.000 liter minyak goreng curah yang didistribusikan bagi industri kecil menengah tempe Sanan. Ia berharap dengan adanya distribusi minyak goreng ini, nantinya dapat membantu keberlangsungan IKM di Sanan untuk memproduksi dan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang murah. Adanya distribusi 8.000 liter minyak goreng curah ini disambut senang para perajin tempe di Pusat Industri Tempe di Sanan. Arif Sofyan Hadi, Ketua Paguyuban Sentra Industri Keripik Tempe Sanan mengatakan, dengan adanya distribusi minyak goreng curah ini bisa membantu mereka mendapatkan minyak goreng. Karena selama ini mereka kesulitan mendapatkan minyak goreng dan terpaksa menggunakan minyak goreng kemasan dengan harga yang relatif mahal. Ini minyak kita memang, kalau dulu kan masih ada harga 14.000, tapi kita masih kesulitan. Kita memakai minyak non subsidi yang 20.000, tapi sekarang alhamdulillah kita dapat subsidi dari pemerintah. Ya, untuk sementara ini 8.000 kilo, ya 8.000 kilo itu sangat membantu dengan IKM kami. Sementara industri minyak goreng curah tidak hanya dilakukan di Kota Malang, akan tetapi juga dilakukan di 3 daerah lain di Jawa Timur seperti Surabaya, Jember, dan Madiun. Selain pelaku IKM, distribusi minyak goreng curah juga dilakukan di pasar. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat. Hari ini di Kota Malang untuk pertama kalinya pendistribusian minyak goreng curah kita laksanakan, dan pada kesempatan kali ini akan disalurkan sekitar 8.000 liter minyak goreng yang diperuntukkan untuk kebutuhan industri IKN. Kebetulan di sini adalah di keripik tempe.
semoga semua ini bisa berjalan lancar, dan kami berharap tentunya ini bisa membantu keberlangsungan industri yang ada di wilayah Sanan ini. Semua ini bisa terlaksana berkat koordinasi dan kerjasama yang baik sekali dengan Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Disperindak, dengan pihak dari koperasi setempat dan pengrajin-pengrajin yang ada di Kampung Sanan ini. Harapan kita semoga ini juga bisa berlanjut juga untuk seterusnya, sehingga benar-benar keberadaan atau program ini bisa membantu masyarakat banyak dan khususnya para pengrajin yang ada di wilayah ini. Terima kasih. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat dipergunakan sebagai tempat memutar balik arah, arus kendaraan yang melintas di Jalan Raya Tlogomas sering tersendat, khususnya di pintu masuk dan keluar Jembatan Baru Tlogomas. Banyak pihak berharap ada rambu pengatur yang dipasang untuk mengatur kendaraan yang keluar dan masuk ke Jembatan Tlogomas. Jembatan baru yang menghubungkan Tlogomas dan Tunggul Wulung, Kota Malang sudah mulai beroperasi sejak kemarin. Animo warga masyarakat untuk mencoba jembatan terlihat cukup tinggi, sehingga jembatan banyak dilintasi kendaraan khususnya roda 2. Akibatnya Jalan Raya Tlogomas khususnya di depan pintu keluar dan masuk jembatan baru ini terlihat ramai dan sesekali arus tersendat, akibat pengendara sepeda motor memutar balik arah. Di pintu keluar dari arah Tunggul Wulung menuju Tlogomas atau sebaliknya masih belum terlihat rambu pengatur, sehingga kendaraan dari arah Tunggul Wulung yang akan menuju Jalan Raya Tlogomas juga memutar balik arah. Menurut salah seorang sopir angkutan umum mengungkapkan, jalan di pintu masuk dan keluar sudah ramai sejak dibuka dan penumpukan kendaraan sering terjadi sehingga diperlukan pengaturan kembali oleh pihak terkait. Di lokasi terlihat kendaraan dari arah Dinoyo yang akan melintasi jembatan Tlogomas memutar balik arah di ujung barier pembatas, dan sebaliknya dari arah Tunggul Wulung yang akan menuju ke arah terminal juga sama, melakukan putar balik arah. Ketika terjadi peningkatan kendaraan yang melintas, maka kepadatan jalan tidak bisa dihindari sehingga arus akan tersendat dan lebih parah lagi bisa terjadi kemacetan. Harusnya itu lurus dulu. Lurus dulu. Ya. Kalau sudah lurus cari situasi yang aman baru belok gini. So, tadi kelihatan padat gitu loh, Pak. Iya. Itu kan juga bahaya, Pak ya? Iya, bahaya. Terus dari bawah belok kanan Pak, rawan macet. Terus yang kedua itu kan rambu-rambunya belum lengkap. Ya. Buat keluar masuk aja. Kalau yang dari arah terminal, kalau yang dari arah terminal sini enak. Beloknya belok kiri kan, ya. Iya, enak sekali itu. Ya. Berarti yang dari arah Dari arah terminal ke kota ya, tapi kalau arah Dinoyo harusnya ya, putarannya nggak di situ, Pak ya. Lurus dulu, ya. Cari situasi yang aman baru. Iwan Dikmawan melaporkan. Akibat semakin sulitnya mendapatkan penumpang, jumlah angkutan umum dari berbagai jurusan sudah banyak berkurang beroperasi, khususnya mikrolet yang melintas di jalan pinggiran dibandingkan mikrolet yang melintasi jalan-jalan utama. Beginilah yang terlihat di Terminal Tlogomas Landung Sari Malang. Pemberlakuan pembelajaran daring untuk para pelajar di Kota Malang berdampak pada semakin menyusutnya jumlah penumpang karena sudah tidak ada penumpang dari kalangan pelajar. Akibatnya penumpang semakin sulit dirasakan para sopir mikrolet ke berbagai jurusan, baik antar Kota Malang menuju kabupaten atau ke Kota Batu. Jumlah armada yang beroperasi di masing-masing jurusan atau trayek sudah berkurang banyak, khususnya untuk trayek yang melintasi jalan-jalan pinggiran seperti ASD atau Arjosari Soekarno-Hatta Dieng, TSD, dan CKL atau Cemoro Kandang Landung Sari, sementara untuk trayek jalan utama seperti AL, ADL lebih banyak yang masih beroperasi. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Arjosari Landung Sari menjelaskan, hilangnya penumpang pelajar cukup terasa di tengah semakin berkurangnya penumpang umum, karena jalur AL banyak melintasi kawasan pendidikan mulai SD sampai SMA dan juga beberapa kampus di Kota Malang. Di kawasan Terminal Landung Sari terlihat cukup lengang dan hanya beberapa mikrolet yang mengantri dan sisanya memarkir kendaraan di pintu keluar terminal ataupun di jalan dan titik keramaian untuk mendapatkan penumpang. Pak, kalau dulu sebelum pandemi penumpang pelajar banyak kan nggak, Pak? Banyak, Pak. Banyak.
kuliah sama Iya. anak sekolah itu SMA banyak. Apalagi ini kan jurusannya Bapak jurusan AL ya? AR ya. Lewat jalur. Kuliah kan pelajar tok, Pak. Iya, Semuanya pelajar tok. Hmm, Kalau sekarang pelajar kan libur semua. iya. Jadi sangat-sangat terasa Pak ya? Iya, kerasa sekarang, Pak. Terasa sekali Pak ya? Iya. Berarti untuk sehari-hari sudah berapa hari sekarang Pak? Kalau PP sekarang berapa PP? Kalau saya 2 PP itu ngepas sama bensinnya, Pak. Sama bensinnya Pak Iya. ya? Kalau saya berat kan bensinnya 60.000, Pak. Oh gitu Pak ya? 60, Hmm. 3 PP. Pak berarti sekarang pas tiap jurusan mungkin armadanya sudah banyak yang berkurang beroperasi Pak ya? Oh, banyak. Berapa persen Pak yang berkurangnya? CKL sudah habis. Apa? Ya, CKL sudah habis. Oh iya. ASD habis. TSD habis. Oh berarti yang habis yang jalur masuk ke dalam? yang pinggirnya anu, Pak. Ah, pinggir-pinggir. Kota yang pinggir. Berarti sekarang yang masih bertahan jalur? Jalur AL, AMG, ADL, LDG, LG, GL. Oh jalur-jalur tengah, jalur utama Pak ya? utama. Tapi itu pun sudah berkurang armadanya Pak ya? Oh, banyak. Sampai berapa persen Pak berkurangnya Pak untuk armada yang masih beroperasi ini? Ada 25%, Pak. 20%-nya anu Pak ya? Yang jalan itu cuma Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sudah mengalami kerusakan lama, jalan penghubung antar dusun di wilayah Karangploso, Kabupaten Malang menunggu perbaikan. Hujan yang masih turun dengan intensitas tinggi mengakibatkan aspal jalan rontok dan jalan berlubang. Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengendara setiap melintas di jalan penghubung antar dusun di wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Kondisi ketidaknyamanan ini terjadi akibat badan jalan yang sudah mengalami kerusakan, aspal jalan sebagian sudah hilang dan jalan bergelombang. Kerusakan aspal jalan ini salah satunya diakibatkan tidak optimalnya fungsi saluran air, sehingga ketika hujan air melimpah ke badan jalan. Seperti yang terlihat di jalan penghubung Bocek menuju Dusun Borogragal. Sebagian jalan sudah ada perbaikan dengan pembetonan dan menuju ke arah Dusun Borogragal, jalan yang sudah diaspal ini kembali rusak sejak beberapa bulan yang lalu. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu dan masih menunggu perbaikan. Dirinya berharap perbaikan jalan harus diimbangi dengan perbaikan saluran air agar jalan bisa lebih awet dan tidak cepat rusak, khususnya pada saat penghujan. Di lokasi jalan yang mulai banyak terdapat perumahan tersebut, beberapa titik sudah mengalami kerusakan dan kerusakan akan semakin parah apabila tidak segera ada perbaikan. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan agar aktivitas warga bisa aman, lancar, dan tidak terganggu. Ini kan dulu sudah ada perbaikan Pak ya? Hah? Berapa lama kok rusak lagi nih? 1 tahun, belum 1 tahun. Kalau musim hujan ya gini, Oh, kan airnya lewat jalan. Oh berarti saluran airnya Saluran airnya kurang dalam. nggak dalam Pak ya? Pak ini menghubungkan kemana sebelah sana Pak? Boro apa itu? Borogragal. Borogragal aja Pak ya? Oh jadi tapi harusnya ramai yang melintas Pak ya? Rame. Ada truk-truk besar, mobil besar Pak? Gimana? Ada dari atas. Mobil apa itu Pak? Truk ngambil angkut Ya, apa? ambil batu, truk gitu. Oh gitu Pak ya. Tapi malam masih ada yang lewat Pak ya? Nggak ada mobil gede-gede. Bukan, warga masih banyak, meliwat? sampai malam. Iwan Hikmawan melaporkan.